Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Bagi Tuhan Yesus, haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Haleluya.
Saudara, semua saya percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur, siapa memuji Tuhan, amin. Saya percaya kita menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga saudara. Oleh karena saudara, maukah hari ini sama-sama kita berikan terbaik lewat pujian penyembahan kita. Hari ini sama-sama kita fokus pada Tuhan. Saya percaya saat kita fokus menyembah Tuhan, ada kuasa yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk hari yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk apa yang kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Tempat ini Tuhan Yesus, kami siap memuji, kami siap membesarkan, kami siap meninggikan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagimu Tuhan Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Sama-sama katakan saudara. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Nyatakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Katakan
shana namaya. Rabaya shana namaya, namaya shana namaya shana namaya. Ambil waktu dengan Tuhan saudara itu. Angkat sembahmu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan saudara. Oh rabaya shana namaya, rabaya 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 rabaya. Rabaya. Tuhan dengar setiap kami. Jangan tinggalkan kami. Ramaya, Ramaya, Syadadamaya, Dadamas. Yes, yes, Lord. Mengalir, 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 mengalir. Ramaya, Syadadamaya, Dadamas. Oh, Ramaya, Syadadamaya. Ramaya, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai. Dalam kasih-Mu biar mengalir kuasa Tuhan 4 ini Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Kasih Yesus mengalir dalamku. Terjadi tuh, terjadi tuh. Kasih Yesus dalam kasih-Mu. Mari dengan segenap hatimu saudara. Mari bersama-sama katakan saudara. Kasih Yesus mengalir dalam. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus Tuhan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami percaya Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih
Ini doa kami Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sekali lagi saudara, dengan iman nyatakan kasih Yesus mengalir dalam Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengenal hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yang percaya bukan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Sebab kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. puji nama Tuhan. Shalom. GBI Verdi Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Boleh lambaikan tanganmu, sorakan. Kita ada semua karena kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Mari nyatakan. Semua karena kasih-Nya, semua karena karya-Nya, ku diangkat dan dibela, ditolong dan dilayakan. Bagimu kemuliaan, bagimu keagungan, ku puji, ku tinggikan, ucapan syukur ku senandungkan. Hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Mari lebih lagi GBI Verdi, angkat suara menyatakan, come on. Semua karena kasih-Nya, semua karena karya-Nya, ku diangkat dan dibela, ditolong dan dilayakan. Bagimu kemuliaan, bagimu keagungan, ku puji, ku tinggikan, ucapan syukur ku semua. GBI Verdi, angkat suara menyatakan, hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Oh, hanya Kau pribadi yang mempesona, sebab tiada yang seperti Tuhan kita, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Biar musik memuji Tuhan, mari terus tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya Kau pribadi yang mempesona, hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Oh, hanya Kau pribadi yang mempesona, Dia pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia,
Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan besar di dalam setiap pribadi kita, amin. Di dalam namanya ada pengharapan, di dalam kuasanya ada kekuatan. Haleluya. Satu suara nyatakan. GBPRJ bisa lebih lagi. Sekali lagi nyatakan. Satu suara. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Dengan katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali katakan. Semua musuh gemetar. Semua nyatakan Yesus. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Dengan imanmu. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Boleh sama-sama mungkin tangannya ke depan. Semua musuh gemetar. Dengan satu suara nyatakan Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Lebih lagi buat Tuhan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi buat Tuhan. Come on, sing it out. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku perkatakan dengan imanmu. karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sama-sama GBPRJ. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku.
besar berkuasa, Allah yang maha mulia. Kami mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Kami percaya penuaian besar sedang terjadi Tuhan. Atas hidup kami, keluarga, gereja, bahkan atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menuai bagi kerajaan surga. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipelihara Tuhan. Indonesia disertai oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia. Engkau berkati Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Biarlah hikmat dan akal budi senantiasa menyertai di dalam setiap kepemimpinannya Tuhan. Setiap keputusan strategis yang diambil itu boleh berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan juga untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Urapi hamba-hambamu Tuhan dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Kami percaya otoritas ilahi senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan hamba-hambamu Tuhan. Engkau memakai mereka Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya hamba-Mu bersama keluarga besar aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Indonesia. Dipakai sebagai alat untuk penuaian jiwa sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di sebelah kiri. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu ketiga. Dan di minggu ketiga kita akan memberikan dua persembahan yang berbeda. Yang pertama kita akan memberikan persembahan diakonia. Yang kedua kita akan memberikan persembahan umum yang akan kita berikan setelah firman Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan presentasi dari tim diakonia. Kami persilahkan. Terima kasih. Shalom. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan luar biasa. Sungguh nggak terasa ya. Minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga dari bulan Januari. Puji Tuhan, kita terus merasakan berkat Tuhan yang rasanya tidak bisa dihitung setiap hari. Bahkan setiap detik dalam hidup kita itu pun merupakan pernyataan dan penyertaan Tuhan buat kita. Betul, saudara-saudara? Baik, sekarang kita akan melihat presentasi daripada misi diakonia. Dari semua taburan yang sudah Bapak Ibu berikan dari kebaikan hati Bapak Ibu buat orang-orang yang membutuhkan. Sungguh kami bersyukur kita bertumbuh dan tertanam di dalam gereja GBI PRJ yang memiliki hati dan kasih untuk memberkati orang lain. Kita merasa bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi adalah suatu kesempatan buat kita berbuat baik. Sehingga pada saatnya kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Pada bulan lalu kita sudah menerima taburan dari Bapak Ibu sekalian sebesar 166,6 juta. Dan itu kita bagikan kepada jemaat, kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti untuk bantuan sosial jemaat. Masih ada beberapa jemaat yang membutuhkan support dari uluran tangan Bapak Ibu sekalian untuk kehidupan
keluarganya, sehingga kita menyalurkan sebesar 86,9 juta. Selanjutnya untuk kegiatan misi, baik untuk gereja-gereja yang berada di luar daerah, kita memberikan sebesar 39,5 juta. Dan berikutnya kita juga memberikan bantuan pendidikan buat jemaat. Kita tidak mengerti, kadang ada kondisi di mana Tuhan membiarkan kita untuk sangat-sangat bergantung pada Tuhan. Dan memang ada jemaat-jemaat kita yang masih membutuhkan bantuan untuk pendidikan jemaatnya, sehingga pendidikan anak-anaknya tidak terputus. Sangat disayangkan kalau pendidikan mereka terputus. Dan kita menyalurkan sebesar 26,2 juta, puji Tuhan. Berikutnya kita juga memberikan bantuan sekolah untuk TK Cerah yang kita selenggarakan di daerah Semper. Sekolah itu diadakan tidak gratis, kita juga tetap memungut bayaran buat masyarakat di sana, tapi tidak besar. Tapi berkatnya luar biasa, sehingga walaupun dengan uang sekolah yang tidak seberapa, mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Semua itu karena taburan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Sebesar 8 juta rupiah. Untuk Bapak Ibu yang terbeban, yang terpanggil untuk ikut melayani, bukan saja menabur dengan setia dan penuh sukacita, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu terutama nih, yang muda-muda untuk bisa join pelayanan kami di misi. Pakailah hidup kalian lebih lagi untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena saat ini banyak anggota misi kita yang memang sudah berumur, kita sangat mengharapkan agar anak-anak muda bangkit untuk juga melayani Tuhan. Sebentar kita akan saksikan tayangan misi yang akan diadakan, yang sudah kita lakukan pada bulan lalu. Silakan. Taburan Bapak Ibu bisa diberikan melalui QR Code yang terpampang di layar ini ataupun juga melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan kemudian. Berilah dengan sukacita dan percayalah bahwa apa yang kita tabur demi kebaikan itu akan selalu kembali dengan berlimpah-limpah buat kita dari Tuhan. Oke. Untuk sedikit tambahan, untuk kegiatan bulan depan kami akan mengadakan kunjungan ke rumah singgah untuk penderita kanker dan juga ke penjara, dan kita juga akan mengadakan pelayanan kesehatan seperti yang Bapak Ibu sudah nikmati pelayanan kesehatan di depan. Adakah Bapak Ibu yang sudah mengecek kesehatan pada pagi hari ini? Oh, belum ya. Semoga nanti setelah ini ada kesempatannya ya. Baik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang kita beri, kita persiapkan hati dan berkat yang mau kita salurkan. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah sedikit pun Tuhan Engkau gagal menepati janji-janji-Mu bagi kami. Kami selalu bersyukur Tuhan, kami aman dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah Tuhan ini adalah suatu kesempatan yang begitu indah, yang Tuhan masih kasih bagi kami, untuk kami boleh menabur, untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang masih membutuhkannya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur dengan sukacita dan penuh pengharapan kepadamu Tuhan, itu akan memberkati orang-orang dan itu akan kembali lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk penjagaan-Mu Tuhan, untuk pintu-pintu yang Kau bukakan bagi kami dan keluarga kami.
Biarlah Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kuduskan, dan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB Parija Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tini Setiawati Bekom. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Shalom, Women of Integrity GBI PRJ CK7 Jakarta. Saya ingin mengajak para wanita untuk bersama-sama bertumbuh dan siap diajar dalam pertemuan wanita yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 23 Januari 2025 pukul 10 pagi bertempat di Integrity Convention Center, Kemayoran, Jakarta. Mari bersama-sama bertumbuh dan siap dipakai Tuhan menjadi wanita yang mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan, mengejar apa yang menyukakan hati Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, sehingga para wanita Women of Integrity menuai di tahun 2025 ini. Oleh karenanya, jangan sampai ketinggalan. Ajak semua wanita untuk bersama-sama bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 23 Januari 2025. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 20 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Chinese New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 27 sampai dengan hari Rabu 29 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, Cool dan Kom diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bang, ya. Sincia udah dekat ya bang? Gembala kita Dr. Yanto? Bukan, Pastor Niko. Oh, Pastor Niko. Pastor Niko bilang tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mantap. Tolong kasih tahu ke semua orang, tema Sincia kita tahun 2025 adalah Pengso. Pengco? Pengso, artinya berkat yang berlimpah. Mantap bang. Mantap. Nih bang, suruh teman-teman persiapkan acara Sincia, oke? Oke, kamsiago. Saya kasih tahu semua orang. Oke.
来来来，我们过新年，恭祝大家新年快乐，万事如意。Mari kita rayakan bersama tahun perayaan penuaian besar Pengsou pada hari Minggu tanggal 2 Februari. Kami dengan senang hati menyambut Bapak dan Ibu sekalian. Bergabunglah dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami kagum Tuhan atas rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Kami kagum Tuhan atas cara-Mu mencintai kami. Di setiap proses hidup kami Tuhan, Engkau terus menolong kami. Engkau terus menuntun setiap kami. Engkau terus mengangkat setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan kami terus bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala
terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Kami mau nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Tak terbatas sebab tak terbatas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat suaramu bersama nyatakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Sebab Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sebab Engkau yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling baik. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu hidup kami benar-benar hanya aman di dalam perlindungan-Mu. Dan kami tahu segala musim berlalu, segala musim berganti. Tapi ketika kami hanya mengandalkan Engkau, ketika kami hanya percaya seutuhnya, sepenuhnya, 100% kepadamu, kami percaya Tuhan, maka tahun penuaian akan menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat minggu ketiga di tahun yang baru ini. Tuhan, terus tuntun kami, terus pimpin kami, dan jagai langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga di tahun yang baru ini, langkah kami tidak salah, tapi langkah kami selaras dengan jalan kemenangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ini sudah menjadi bagian kami imani dan kami amini. Bahwa the great harvest, penuaian yang besar, itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah insan-insan Pentakosta ketiga. Dan kami akan dipakai untuk amanat agung. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dengan cara yang paling mudah dimengerti. Ungkapkan dengan kata-kata yang sederhana, urapi lidah mulut ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Sehingga waktu kami dengar dengan waktu yang terbatas, kami bisa cepat mengerti. Dan ketika kami cepat mengerti dan paham, kami bisa untuk melakukannya. Tanpa alasan apapun, karena kami sudah jelas dapat step dari Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus yang manis, ambil alih ruangan yang kami pakai untuk ibadah.
terutama ruang hati kami. Supaya ketika benih ini ditaburkan, benih ini akan tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Kami siap dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Terima kasih banyak musik dan praise and worship. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, rasanya belum terlambat karena kita masih di bulan Januari, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala setempat dan juga para leaders, para pengerja buat kesempatan sharing firman Tuhan sepanjang hari ini. Hari ini saya sharing di 3 kali ibadah, tadi di pukul 7, lalu kemudian saat ini pukul 9 dan nanti pukul 11.30. Ada 3 rangkaian berseri yang saling menopang satu dengan yang lainnya, saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, di mana kita sama-sama percaya kita sedang bergerak nih sama-sama, nggak ada yang ketinggalan, amin. Kita bergerak bersama-sama di dalam tahun penuaian. Jadi coba bilang dulu sama kanan kiri, tahun baru berkat baru, bilang. Amin. Tambahin lagi, jangan lupa tantangannya juga baru. Amin ya. Nggak perlu khawatir karena di mana ada tantangan di situ pasti ada kesempatan. Loh, kata yang baru, kata baru, segala sesuatu yang baru itu mengundang 2 rasa Bapak Ibu. 2025 ganti lagi spanduknya tahun penuaian. Nah, ini adalah tahun yang baru, pasti ada 2 rasa yang terundang automatically. Yang pertama, kata baru selalu berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan, betul? Kalau ada sesuatu yang baru, belum pernah ke negara tersebut, pingin berangkat ke negara tersebut, pasti menyenangkan. Tapi tidak bisa dipungkiri rasa menyenangkan selalu akan nempel dengan rasa menegangkan. Kalau kita belum pernah ke tempat yang baru, selain dia menyenangkan, dia juga pasti akan menegangkan. Dan oleh sebab itu saya mau minta tolong multimedia untuk boleh ditayangkan sehingga kita tahu apa sih menu kita hari ini di 3 ibadah. So, saya mau mengucapkan congratulations, it's a harvest time yang akan menyenangkan dan akan menegangkan. Coba bilang sama kanan kiri, siap-siap ya. Nah di ibadah 1 tadi kita sudah belajar tentang sesuatu yang baru. Kenapa sih Gina kok pakai namanya baru gitu terus sih? Karena kita masuk di tahun yang baru, betul? Dan tahun yang baru memberikan kepada kita makna yang baru. Di ibadah 1 tadi judulnya adalah panen baru. Nah kenapa kok dijudulin panen baru? Emang ada panen lama? Enggak ada ya, enggak ada panen lama. Panen baru harus kita pahami karena kalau panen yang enggak baru berakhir menjadi panen palsu. Jadi musuh dari panen baru bukan panen lama, enggak ada istilah panen lama. Karena yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi musuh dari panen baru adalah panen palsu. Kenapa bisa palsu panennya? Ditaburnya sudah, disiraminya sudah, bertumbuhnya sudah, tapi tidak berbuah. Hati-hati, yang bertumbuh belum tentu berbuah. Tetapi yang berbuah saya jamin sudah pasti bertumbuh. Nah tahun penuaian adalah tahun target untuk berbuah. Bukan target untuk bertumbuh. Kalau targetnya untuk bertumbuh, Anda mengalami panen palsu, bukan panen baru. Cuman tumbuh doang. Sama seperti orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh, beribadah di gereja, banyak kok Bapak Ibu. Belum tentu dia berbuah. Belum tentu dia melaksanakan amanat agung. Di situ bedanya antara tahun penuaian dengan panen baru atau tahun penuaian dengan panen palsu. Yang pertama dia cuma bertumbuh. Tipe yang kedua dia berbuah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau adalah murid-muridku, engkau percaya kepada firmanku, engkau akan berbuah banyak. Amin. Siapa yang mau bukan hanya bertumbuh tapi berbuah? Wah gak semua, malaikat catat. Siapa yang mau bukan cuma bertumbuh tapi berbuah? Nah enak ngelihatnya. Siapa yang mau berbuahnya enggak sedikit tapi berbuahnya banyak? Amin, karena kita akan mengalami panen raya, amin. Coba bilang kanan kiri, banyak itu pakai A ya, bukan pakai O. Kalau pakai O jadinya
Nah, tipe yang berbuah bonyok ini juga bahaya Bapak Ibu. Dia bukan hanya bertumbuh, itu bagian yang nomor 1. Saya berbuah loh Gina, cuman masalahnya berbuahnya bonyok. Kenapa bisa berbuah bonyok? Karena ketika dia berbuah banyak, dia nggak pakai kapasitasnya untuk memberkati orang lain. Minta maaf, buahmu tidak bermanfaat untuk orang lain. Makanya kalau Anda sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, buahmu manis, masuk dalam pelayanan. Masuk memberkati banyak orang, lakukan amanat agung. Coba bilang kanan kiri, biar banyak bukan gak bonyok. Amin. Biar gak bonyok Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda berbuah tapi bonyok, atau Anda hanya bertumbuh, minta maaf, kategori Anda bukan panen baru. Kategori Anda adalah panen palsu. Ketahuilah yang namanya panen, ilalang juga panen. Betul? Ketika Anda menumbuhkan padi, tumbuhnya bareng kok antara ilalang dengan gandum, betul? Dan saat itulah baru bisa dilihat yang sama-sama tumbuh menghasilkan buah yang manis yang mana. Yang hanya tumbuh terpaksa harus dipunahkan. Nanti kita baca firman Tuhan. Nah di ibadah kedua ini supaya kita nggak jatuh di dalam panen palsu. Saya percaya jemaat ini sudah diberkati dengan yang namanya tahun penuaian, sudah cukup paham. Karena ilmunya sama, ilmu tabur tuai. Tetapi step by stepnya ini kita perlu perhatikan di langkah mana sih yang kita sering jatuh. Jangan-jangan di langkah berbuahnya. Udah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi gak pernah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Gak pernah bawa jiwa buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah lalu kemudian panduan baru ini akan kita pelajari sama-sama di ibadah yang kedua. Sehingga hasil akhirnya di ibadah yang ketiga kita akan memperoleh nama baru yang Tuhan berikan. Nama baru itu bukan nama aslinya kita. Nama baru artinya julukan. Pernah dengar kata julukan? Kita akan dijuluki Sang Penuai. Siap? Loh, tahun penuaian harus dilakukan oleh Sang Penuai. Gimana cara dapat nama baru? Julukan Sang Penuai. Julukan Bapak Ibu itu selalu diberikan kepada orang yang selalu sudah terbukti melakukannya. Betul? Kalau Anda selalu menabur, kalau Anda selalu menuai, saya percaya layak Anda dan saya punya nama baru dari Tuhan. Gina Sang Penuai, gitu ya. Ibu Julita Sang Penuai. Layak, cocok. Karena terbukti sudah sering melakukan. Nah julukan yang sering kali diberikan kepada kita adalah julukan yang sering dilakukan tetapi unfortunately adalah julukan yang sebetulnya tidak menyenangkan. Pernah dengar istilah tukang utang? Tukang utang itu julukan. Si A ngutang sana, ngutang sini, nggak bayar-bayar. Maka si A layak disebut tukang, dia dapat nama baru. Nama di KTP-nya, nama di aktenya tetap A, nggak bisa rubah nama. Tetapi ditambahin nama baru si A tukang ngutang. Ada lagi si B tukang telat. Datangnya pas firman doang. Dari depan pujian penyembahan sampai pengumuman dianggap nggak penting sama dia. Coba bilang kanan kiri, lu nggak tersinggung kan? Nggak ya? Yang disebut tukang telat bukan berarti orang yang telat sekali. Berarti orang yang selalu telat. Nah nama baru adalah julukan, adalah label baru. Label baru bisa diberikan kepada orang yang terbukti sudah melakukannya. Siapa yang siap terima nama baru Sang Penuai? Puji Tuhan. Coba bilang kanan kiri, berarti ikut ibadah yang ketiga ya. Supaya paham. Nah oleh sebab itu judulnya kok banyak kata baru sih Gina, kenapa? Karena kan kita masuk di tahun yang baru. Kita diberikan umur yang baru, betul? Coba lagi bilang sama kanan kiri Anda, selamat ya kamu tambah tua tahun ini. Amin. Terus kan banyak yang senyum, aduh kok tambah tua. Loh kalau kamu gak mau tambah tua berarti kita gak tambah umur. Di tanggal 31 Desember 2024 kemarin saya menghadiri ibadah kedukaan. Di situ saya bilang sama suami saya, mengucap syukur ya sama Tuhan kalau diizinkan masuk ke 2025. Berarti kita masih disediakan umur sama Tuhan. Berarti kita tambah tua. Amin. Tambah tua udah pasti, belum tentu tambah dewasa. Nah bagaimana caranya supaya kita melihat bahwa ketika kita diberikan izin sama Tuhan masuk di 2025 memang tambah tua tetapi juga diberikan tambah dewasa di dalam Tuhan. Tandanya apa?
Orang yang dewasa tuh punya 2 tanda Bapak Ibu. Yang pertama adalah tandanya dia akan punya kehendak bebas, free will. Kalau kita masih kecil kita nggak punya kehendak bebas mau makan apa, betul? Ya tergantung mamahnya masakin apa, disediain apa, bajunya dibeliin sama orang tuanya, nggak punya kehendak bebas untuk beli baju sendiri, nggak punya. Minta iya, tapi kehendak bebas nggak ada. Dan dia nggak bisa tuh umur 2 tahun pergi kemana-mana terserah mau pulang mau nggak bisa. Masih kecil belum punya kehendak bebas. Tapi ketika kita dewasa kita punya kehendak bebas. Yang kedua adalah tandanya kita punya akal budi. Makanya tahun lalu 2024 Rise and Shine kita sudah diberikan pembaharuan budi. Amin. Ya, itu adalah tanda kita menjadi dewasa. Bagaimana kaitannya menjadi dewasa dengan kehendak bebas dan akal budi kepada tahun penuaian? Saya berikan Anda quote-nya. Supaya dengan quote ini di waktu kita yang terbatas kita paham apa hubungannya kita harus jadi dewasa di umur baru kita di dalam tahun penuaian. Saya undang Anda baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Prinsip tabur tuai membuktikan bahwa manusia diberikan tadi 2 ya, kehendak bebas dan diberikan akal budi untuk ngapain? Untuk memutuskan apa yang patut ditaburnya dengan kesadaran penuh bahwa suatu hari kelak ia akan menuai hasil. Jadi di tahun penuaian pesan awal tahunnya harus punya kesadaran penuh. Apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Galatia mengatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak bisa dipermalukan. Anda tidak bisa menuai hal yang tidak Anda tabur. Amin. Dan Anda mesti tahu bahwa yang namanya menuai dengan menabur itu 2 masa berbeda Bapak Ibu. Gak bisa tuh Anda nabur detik ini 3, 2, 1 tumbuh, gak bisa. Anda harus punya kapasitas sabar untuk menunggu masa yang berbeda. Ini hukum tabur tuai gak bisa diabaikan sama sekali. Makanya ketika saya mempersiapkan ini Tuhan mengingatkan untuk ayo nak perlengkapi dengan keseluruhan prosesnya. Itulah sebabnya di ibadah yang kedua nggak lagi cerita tentang panen baru karena itu di ibadah 1. Di ibadah 2 keseluruhan prosesnya dilengkapi dengan panduan baru. Jadi saya akan berikan 5S untuk panduannya supaya Anda cepat. Karena waktu kita terbatas kita bisa catat dengan cepat kalau diberikan singkatan supaya nyantolnya lebih lama gitu ya. Nah, the new year 2025, the year of harvest, yang paling pertama panduannya adalah S yang pertama, yaitu sower atau penaburnya. Banyak sekali ketika kita bercerita tentang the year of harvest, tahun penuaian, kita cerita benih ya. Benih itu kalau nggak ada sower penaburnya yang ngejatohin benihnya juga nggak jadi. Makanya kita mundur sedikit, kita nggak bicara benih dulu, nanti kita akan bicara benih. Tapi kita bicara S yang pertama yaitu the sower. Nah bicara tentang panen itu tidak bisa lewat dari urusan musim. Artinya perjalanan prosesnya nggak instan, tadi saya katakan ya, yang namanya penuaian pasti beda dengan musim kita menabur. Makanya bersyukur dalam proses kehidupan ini karena Tuhan kasih pengalaman di tengahnya. Kenapa? Karena pengalaman itu begitu berharga dan pengalaman itu begitu mahal. Nah apa yang harus dilakukan oleh the sower atau penuainya? Saya akan ambil cuplikan ringkasan dari ibadah 1 supaya Anda tidak ketinggalan walaupun tadi Anda tidak ikut ya. Jadi the sower yang harus dilakukan dengan kehendak bebas dan akal budi adalah berhenti tunjuk tangan ke orang lain. Berhenti nasehatin orang lain tapi dibalik tangannya seperti gambar ini mulai tunjuk dan nasehati diri sendiri untuk tidak mudah putus asa. Kenapa? It's gonna be a long process dari titik menabur sampai dengan titik menuai. Kalau Anda give up di tengah jalan Anda gak bisa menikmati berkat ini. Nah oleh sebab itu saya tulis kehendak bebas dan akal budi gunakanlah untuk menasihati diri. Jadi arahnya ke sini ya. Ini susah banget nyari gambarnya ya. Gimana caranya? Saya cari gambar orang yang begini nggak ketemu. Akhirnya ketemu gambar ini. Ada disiplin diri yang dibangun untuk menasihati diri agar senantiasa tidak putus asa. Tadi di ibadah 1 ada 3 ayat pendukung.
Saya akan sampaikan kepada Anda intisarinya walaupun Anda tidak hadir di ibadah yang pertama. Yaitu untuk kita tidak mudah putus asa ketika kita terima didikan dan peringatan. Bapak Ibu, ini nggak bisa diabaikan. Kenapa? Dengar dengan baik ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu tanpa harus membuka slide dari ibadah satu. Yang namanya para petani itu pasti punya harapan tidak akan menuai sekali seumur hidup, betul? Coba deh tanyain petani di dunia ini, mau nggak dia hanya menuai sekali seumur hidup, udah gitu nggak menuai lagi? Nggak ada. Semua petani punya harapan yang sama, sekali dia menuai harus tuaian yang terbaik. Besoknya dia pasti berharap jauh lebih baik lagi. Yang namanya menuai jangan sekali sampai selama-lamanya, tetapi harus berkali-kali. Pertanyaannya, bisa nggak petani mengalami gagal panen? Bisa? Oke. Kalau kita katakan bahwa bisa mengalami gagal panen, kita cari tahu penyebab dari gagal panennya. Penyebab pertama adalah unsur eksternal, betul? Unsur yang di luar kendali kita, namanya unsur eksternal. Bisa nggak mengalami gagal panen karena cuaca? Bisa, dan itu di luar kontrol Anda. Bisa nggak gagal panen gara-gara hama? Bisa, dan itu di luar kontrol Anda. Makanya dikasih ayat emas, coba tolong nengok ke sebelah kanan untuk Anda. Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Untuk kita bisa mengunci supaya kita tidak gagal panen karena eksternal, Anda harus berharap sama Tuhan minta hujan awal dan hujan akhir. Walaupun cuacanya mau kering, kerontang, Anda butuh hujan, minta tepat waktu Tuhan. Sejak kutabur benih ini, berikan hujan awal dan hujan akhir. Ketika banyak hama di udara yang lembab, Tuhan yang mengatur kapan hujan awalnya, kapan hujan akhirnya. Sehingga hidup kita di 2025 ini benar-benar mengandalkan Tuhan gitu loh, gak ada yang lain. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, dengar dengan baik, saya mau kasih pesan ini untuk Anda. Anda tidak akan mengalami gagal panen karena eksternal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anda tahu di dunia, orang-orang dunia selalu punya alasan yang sama. Aduh gagal nih, kenapa? Unsur eksternal. Bukan salah dia, maksudnya gitu. Saya jamin Anda tidak akan pernah mengalami gagal panen eksternal kalau Anda ngandalin ini. Kita baca sama-sama di sana saja ya. 3, 2, 1. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu yang keras, maka ia akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan, sehingga engkau dapat mengumpulkan apa aja? Gandum, terus anggur, terus siapa yang mau mengumpulkan gandum, anggur, minyak berlimpah? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Siap ya? Coba tangannya naikkan ke atas, keluarin jarinya, hadapin ke Anda. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Jadi harus terima didikan dan peringatan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Perhatikan ya. Gak enak nih, kenapa gak ditulis Tuhan mengajar orang yang dikasihinya? Kan enakan diajar daripada dihajar gitu ya. Kenapa sih? Karena sebetulnya Tuhan tidak mengikut sertakan 3 tipe orang ini di dalam tahun penuaian. I really pray and hope Anda gak masuk kategori orang ini. Mohon maaf ya, tahun penuaiannya sudah pasti. Pertanyaannya, Anda bisa ikutan gak? Yang gak bisa ikutan di dalam tahun penuaian adalah orang-orang bodoh, orang-orang bebal, dan orang-orang fasik. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang masuk dalam kategori 3 orang ini. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang berbuat baik, bukan seperti orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa dan gak takut sama Tuhan. Nanti Anda baca Mazmur 32 ayat 2 sampai 4 sehingga Anda tahu apa kriteria orang fasik. Tapi saya mau kita sama-sama baca di Mazmur 92 ayat 6 sampai 8 ya. Walaupun ini adalah yang sudah disampaikan di ibadah 1, tapi ini kualitas the sower yang perlu saya sampaikan untuk melengkapi step by step 5S Anda. Kita baca sama-sama Mazmur 92 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 itu cerita bahwa kita mengalami panen raya. Kita menyembah Allah yang dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, amin.
maka perbuatan tangannya adalah perbuatan tangan yang luar biasa. Maka apa yang kita hasilkan, panen yang kita hasilkan bukan panen biasa, tapi panen yang luar biasa. Kenapa? Karena pekerjaannya sama rancangannya itu gak ada yang biasa-biasa aja. Kita baca yuk sama-sama di ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Betapa besarnya, ada kata betapa ya. Apa katanya? Pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat, ada kata sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Berarti kita harus mempersiapkan diri dengan panen baru, bukan panen palsu, dengan panduan baru yang akan kita pelajari saat ini. Ini siapa yang gak bisa ikut? Bukan orang yang gak mau, yang mau ikut penuaian mah udah pasti banyak. Cuman masalahnya bukan mau apa gak mau. Dia ini masuk kategorinya karena tahu sama karena mengerti. Nah, unfortunately untuk orang bodoh, kita baca sama-sama ayat 7. 3, 2, 1. Orang bodoh tidak akan mengetahui, sampai sini stop. Bukan dia gak mau loh Bapak Ibu. Bukan dia gak mau, dia gak tahu. Lanjut, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Dia gak ikutan di dalam tahun penuaian. Apa bedanya orang bodoh dengan orang bebal? Pernah saya sampaikan. Orang bodoh adalah orang yang enggak tahu apa sih kehendak Tuhan, belum mengerti kebenaran firman Tuhan, maka dia perlu diajar. Diajarin nih Bible study, diajarin nih firman Tuhan supaya enggak bodoh lagi, supaya ngerti kehendak Tuhan. Nah, apa bedanya dengan orang bebal? Orang bebal justru mengerti kehendak Tuhan, pernah diajar tetapi tidak melakukannya. Catatannya banyak, screenshotnya banyak, fotonya banyak, udah pernah diajar. Tetapi karena dia tidak melakukannya, dia tidak disebut orang bodoh. Dia dikategorikan sebagai orang bebal. Dan untuk orang bebal gak perlu diajar lagi, kan udah pernah. Dia perlu diapain? Dihajar. Coba bilang kanan kiri, mau pakai H? Apa mau nggak pakai H? Nah, saya percaya Bapak Ibu jujur di dalam Tuhan ya. Saya percaya di sini nggak ada orang bodoh. Amin. Saya percaya saya bukan orang bodoh. Saya percaya Anda yang menyaksikan lewat live streaming juga nggak ada orang bodoh. Kenapa? Karena kita pernah diajar firman Tuhan. Minimal kita pernah baca ayat. Nggak ada di sini manusia bodoh, nggak ada sama sekali. Tapi soal orang bebal, cuman Anda yang tahu sama Tuhan. Makanya bersyukur ketika Tuhan menghajar kita itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat tipe yang ketiga. Ada baru lagi nih tipenya. Di ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Apabila orang fasik, timbul lagi nih satu orang fasik. Bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Sampai sini dulu ya. Berarti dia tumbuh enggak? Tumbuh. Berarti sudah pernah nabur enggak? Sudah. Enggak mungkin bisa tumbuh kalau enggak ada taburannya. Cuman kategorinya orang fasik, kasihan loh. PHP Anda tahu, memberikan pengharapan palsu. Waktu untuk menabur udah, bayar harga udah, ngurusin sampai tumbuh udah. Lihat hasilnya untuk orang fasik ya. 3, 2, 1. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka diapakan? Dipunahkan untuk selama-lamanya. Ini namanya panen palsu. Jangan sampai kita masuk di panen palsu. Bayar harga nabur udah, bayar harga untuk bertumbuh udah. Tapi ternyata kita bertumbuh untuk dipunahkan. Simply karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Coba bilang sama kanan kiri, ya gak apa-apa kalau kita dihajar berarti kita dikasihi Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita mau belajar the sower-nya harus menjadi orang yang pinter menasehati diri. Jangan putus asa kalau dirimu sedang diberi nasihat sama Tuhan. Jangan jadi orang bebal jinah, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang fasik. Dan jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang berbuat baik. Itu kualitas the sower. Setelah the sower-nya berkualitas, dia pasti milih benih yang ditabur, betul? Ya kalau orang bodoh segala benih juga ditabur. Kalau orang yang benar-benar sudah berkualitas sebagai the sower yang tadi udah senang nasihatin diri, perbuatannya bijaksana, milih benihnya beda. Dia akan milih benih yang unggul untuk ditabur. Nah oleh sebab itu benih firman Tuhan akan menuai berkat.
Benih kekhawatiran akan menuai ketakutan. Anda pilih yang mana? Masalahnya ilmu tabur tuai begini yang kedua. Kalau yang pertama kan Anda menuai di musim yang berbeda dengan Anda menabur. Nah, ilmu tabur tuai yang pertama, yang Anda tabur cukup satu benih. Anda akan menuai ratusan benih berikutnya. Satu biji jeruk, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, satu aja. Anda tabur, Anda tanam, Anda pelihara, Anda rawat, dia akan tumbuh menghasilkan puluhan buah jeruk yang kalau dibuka dalamnya ada ratusan biji jeruk berikutnya. Hati-hati apa yang Anda tabur. Jadinya menuainya ratusan berlipat kali ganda. Kalau Anda menabur kekhawatiran, bukan nanti akhirnya Anda ketakutan di satu aspek kehidupan loh. Anda cuma khawatir di satu hal, Anda menjadi ketakutan menjalankan 2025 di segala aspek kehidupan. Tapi kalau Anda menabur benih firman Tuhan, saya percaya Anda beroleh kekuatan. Amin. Ya. Makanya belajar dari benih. Saya senang cari gambar supaya lebih cepat menjelaskan ke jemaat, dan nyari gambarnya susah. Benih yang kuat banget kayak gitu ya. Jadi belajar dari benih, benih kecil pun tahu bahwa untuk bertumbuh dia perlu dijatuhkan dalam kotor. Dia perlu terbungkus dalam gelap dan berjuang mencari cahaya. Makanya tahun penuaian enggak terbalik dengan arise and shine. Anda harus arise, bangkit, and shine. Anda harus berjuang walaupun ada tanah yang menutupi. Kalau kita belum kelihatan tumbuh ke atas, berarti kita sedang berakar dengan kuat. Amin. Anda sudah lewati ini sehingga hasilnya Yesaya 60 ayat 1 kita sudah paham bahwa kita adalah insan-insan di era Pentakosta ketiga yang akan mengambil bagian dalam amanat agung. Amin. Kita baca lagi ya sama-sama Yesaya 60 ayat 1, 3, 2, 1. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit. Terangmu ya, M-nya kecil. Kenapa? Karena Anda sudah struggle berjuang ketika Anda tertutup dalam gelap, ketika Anda dijatuhkan dalam kotor. Sudah lewat ini 2024, rise and shine. Sekarang kita masuk ke dalam S yang ketiga. S yang ketiga berbicara tentang soil, tentang tanah. Nah kalau tanah ini berarti wadahnya gitu ya. Kalau benih kan cara untuk bisa bertumbuh, kalau nggak ada benih ya nggak bertumbuh. Tapi ditaruhnya di mana? Harus ditaruh di wadah yang subur untuk bertumbuh. Firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 saya rasa kita udah hafal semua. Jagalah hatimu dengan segala sebab disitulah terpancar kehidupan. Makanya jaga hati, karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita menabur, kan menuainya kita nggak lihat. Sebab enggak dalam detik yang sama kan. Ketika kita menabur, doa sama Tuhan, Ulangan 11 ayat 13-14 Tuhan, curahkan hujan awal dan hujan akhir tepat pada waktumu. Aku akan bebas dari gagal panen eksternal. Gagal panen internal karena kebodohanku, karena kebebalanku, karena kefasikanku, aku sudah diajar stepnya menjadi the sower yang baik. Beres. Oke. Anda berdoa sama Tuhan, Anda tinggal tunggu sampai dengan waktu menuai. Nah pada saat menunggu cuman satu yang harus Anda lakukan, yaitu percaya sepenuhnya bahwa Anda akan menuai. Amin. Jangan dikorek-korek lagi tuh tanah, udah tumbuh belum sih, kok nggak kelihatan ya. Saya kasih tahu nggak usah dikorek-korek lagi, percaya karena Anda sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kita baca sama-sama Amsal 3 ayatnya yang kelima. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa sih nggak boleh bersandar pada pengertianmu sendiri? Karena pengertian kita sebagai manusia terbatas dan kita nggak bisa belajar dari alam. Alam mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru, betul? Manusia kerjaannya baru nabur udah dikorek-korek pengen lihat hasilnya. Manusia selalu terburu-buru. Belajarlah dari alam, alam gak pernah tergesa-gesa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Kalau sudah diajar firman Tuhan, diajar sama alam, ya tolong dilakukan. Amin. Oleh sebab itu kita hanya mampu melihat jangka pendek Bapak Ibu. Sejak ditabur cuman kelihatan kasat mata jangka pendek. Apa artinya?
Jangan pernah menyimpulkan kehidupanmu bila Allah sedang memproses hidupmu. Amin. Ini belum selesai. Jangan langsung bilang Tuhan gak adil. Jangan langsung bilang Tuhan pilih kasih. Jangan langsung bilang semua jahat. Nikmati prosesnya, karena saya percaya kita semua akan menikmati tahun penuaian. Amin. Ya, makanya dengar dengan baik saya catat di sini, jadilah orang yang berpengalaman untuk mengubah diri sebelum mampu menginspirasi perubahan di orang lain. Gak bisa Anda katakan amanat agung kamu mesti berubah. Lihat dulu diri Anda, sudahkah Anda punya pengalaman untuk berubah? Bagaimana Anda bisa memiliki pengalaman untuk berubah? Anda tahan uji. Anda tahu bahwa wah ini salah, segera bertobat, keluar jadi orang yang bukan bebal tetapi jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Saya catat yang kedua, jadilah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati untuk menjadi panutan bagi yang belum mengenal Tuhan. Orang tuh bilang, wah kamu sabarnya luar biasa ya menunggu proses. Sebab kita percaya hidup kita akan tetap aman di dalam Tuhan. Walaupun mata belum melihat. Walaupun hasil belum di tangan, tapi Anda tetap percaya dengan sepenuh hati. Di situ orang bisa melihat Anda dan berkata, siapakah Allahmu? Sehingga engkau begitu mengandalkan Tuhan, begitu imanmu begitu luar biasa. Karena kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tapi kesabaran adalah perilaku yang baik di saat kita menanti berkat Tuhan. Amin. Nah kalau kita sudah beres di bagian yang soil, saya mau agak sedikit panjang di S yang keempat yaitu stewardship. Stewardship adalah pengelolaan atau tata kelola kehidupan. Anda kalau mau mengalami tahun penuaian, Anda harus merawat area pengaruh. Mengolah area pengaruh Anda. Sebab yang akan kita alami bukan panen biasa. Yang kita alami adalah panen yang besar. Amin. Coba bilang kanan kiri, panen kita panen raya. Kalau panen raya itu banyak. Dan kalau banyak gak bisa dikerjain sendirian. Makanya ada pepatah Afrika berkata demikian, saya suka dengan quote ini. If you want to walk fast, walk alone. Ribet bawa orang lain. But if you want to walk far, you need to walk together. Kalau Anda mau jalan cepat, gak usah bawa orang. Ribet, lama, lelet, akhirnya Anda jadi telat. Kalau Anda mau cepat, sendirian aja. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh untuk menikmati panen raya di tahun penuaian, Anda harus berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena ketika Anda jatuh, ada orang lain yang mengangkatnya. Sehingga Anda bisa kasih nasihat, jangan mudah putus asa ya Gina, sabar. Masih ada di dalam prosesnya. Gak ada tuh menabur dengan menuai di waktu yang sama. Kita baca ya sama-sama ayatnya supaya kita dikuatkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, 10 dan 12. 3, 2, 1. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Plural ya, mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. 12 dengan keras dan bila mana seorang dapat dialahkan. 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah. Tali 3 lembar mengacu kepada suami, istri dan Tuhan. Tali 3 lembar mengacu kepada anak, orang tua dan Tuhan. Itulah sebabnya jenis support yang terbaik untuk Anda bisa tahan di dalam masa penantian Anda adalah membangun mesbah keluarga. A family altar can alter a family. Mesbah keluarga dapat mengubah keluarga dengan doa. Jangan lupa kita punya DNA, Insan GBI, doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Itu adalah DNA-nya kita. 21 hari kita memasuki, di 2025 kita tambahkan dengan puasa. Maka kita akan kuat dan peka di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, mesbah keluarga ini harus dibangun di sepanjang tahun penuaian. Dan berbicara tentang keluarga bukan hanya berbicara bapak, ibu, anak, urusan darah. Itu namanya keluarga. Kita bangun 2 sistem dong Bapak Ibu. Sistem pertama adalah sistem keluarga, Bapak, Ibu, anak urusannya darah atau keluarga karena sambung. Keluarga sambung itu karena pernikahan. Enggak sedarah sih, tapi karena menikah jadinya besanan gitu ya. Nah, unsur keluarga itu dibangun.
dengan membangun mesbah keluarga. Kalau mesbah keluarga nggak dibangun, berbahaya. Anda nggak punya kekuatan dalam otoritas Allah. Yang kedua yang Anda mesti bangun adalah di dalam posisi Anda sistem kekeluargaan. Maaf, sistem kekeluargaan bukanlah urusan darah. Ini berbicara tentang rasa. Ini berbicara tentang azas atau dasar yang mengumpulkan orang yang nggak sedarah tapi punya tujuan yang sama. Ini kita semua di tempat ini tujuannya sama, datang ke ibadah raya kedua, betul? Coba bilang kanan kiri, berarti sistem kita kekeluargaan. Karena belum tentu Anda sedarah, tetapi Anda punya tujuan yang sama untuk ngerti isi hatinya Tuhan. GBI PRJ sistem kekeluargaannya adalah percaya tahun ini tahun penuaian. Makanya Anda dan saya di awal ibadah mendeklarasikan sampai 3 kali, betul? Karena kita punya sistem kekeluargaan. Nah, oleh sebab itu pererat sistem kekeluargaannya dengan mesbah doa komunitas. Di mana mesbah doa komunitas? Bukan 1,5 jam. Anda di sini nggak doa kok. Anda cuma doa sedikit sekali, lalu Anda dengarkan firman, dengarkan pengumuman, Anda pulang. Anda nggak bersekutu. Bersekutunya di mana? Di kul. Yang sudah ikut kul dengan segala kerendahan hati dan hormat kepada Anda, tolong bangkit berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang sudah ikut kul, bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat mereka yang bangkit berdiri. Yang bangkit berdiri balik nengok ke belakang. Jangan duduk dulu, balik nengok ke belakang. Bilang sama yang duduk, tolong hubungin saya habis ini ya. Ikut saya habis ini ya. Silahkan duduk. Bapak Ibu, Anda gak nyaman waktu saya tanya ini ketika Anda bagian dari yang duduk, betul? Saya paham itu. Tapi saya harus menyampaikan hal ini. Daripada dihajar, lebih baik diajar oleh Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa supaya Anda merekatkan barisan di dalam ibadah komunitas. Mesbah keluarganya gak cuma urusan darah, tapi urusan kekeluargaan. Kenapa? Karena berbicara penuaian kita gak bisa lakukan sendirian Bapak Ibu. Anda dan saya harus punya kemampuan kolaborasi. Anda dan saya harus punya kemampuan bekerja sama. Karena yang namanya tabur tuai, tanam menanam, enggak satu orang mengerjakan segalanya. Dan itu tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9. Ini gambar ini begitu menginspirasi saya ya. Kenapa? Karena tuaiannya banyak, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ini banyak sekali tuaiannya, tapi pekerja sedikit. Makanya kita harus gandengan tangan kolaborasi. Sama-sama, yang belum ikut kul saya berdoa, berharap mendorong Anda. Setelah selesai jangan langsung pulang, spend 15 minutes untuk Anda mendaftarkan diri dan cari tahu di mana kul terdekat yang Anda bisa tertanam dan terhisap di dalamnya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 6-9, 3, 2, 1, aku menanam. Terus, nah yang menyiram Apolos, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9 dengan keras, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Ini loh julukan barumu. Ini loh nama barumu yang nanti saya akan jelaskan di ibadah ketiga. Anda bukan hanya disebut sang penuai. Anda disebut juga sebagai kawan sekerja Allah. Anda disebut juga sebagai ladangnya Allah. Anda disebut juga sebagai bangunan Allah. Coba bilang kanan kiri, itu nama baru saya. Di tahun penuaian nama baru saya ladangnya Allah. Nama barunya saya adalah bangunannya Allah. Dan ini adalah tanda bahwa kita sudah mencapai S yang kelima, yaitu season atau musim. Lihat panduannya ada 5, saya berbicara agak cepat supaya Anda dapat merangkum semuanya. Kenapa? Karena season atau musim udah tinggal nuai. Yang diomongin tahun penuaiannya aja, bagian 4S depannya enggak mau diperhatikan. Buat saya S yang terakhir season itu cuma tinggal hasil.
Yang Anda perlu effort, perjuangan untuk membangunnya justru 4S yang pertama. Makanya orang suka bingung, ini udah menuai apa belum sih? Bingung dia, kenapa? Karena ditunggu-tunggu kok masih nggak kelihatan ya. Padahal ladang sudah menguning. Nengok lagi ke kanan Bapak Ibu, ayat emas kedua, Yohanes 4 ayat 35. Kita baca dengan keras, 3, 2, 1. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Siapa yang mau menjadi sang penuainya Tuhan? Terpujilah Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Anda tahu lagu ini? Tahu ya? Kita naikkan sama-sama pujian ini ya. Sambil kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Ya Aba ya Bapa, hamba selesai untuk 5S panduan yang baru. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan the whole process, keseluruhan. Bukan hanya kami belajar panen baru supaya kami tidak mengalami panen palsu, tapi kami juga belajar panduan-panduan 5S-nya secara hati-hati. Sehingga hidup kami tahu tuaian akan menjadi bagian dari hidup kami. Karena tanda-tandanya telah nyata Tuhan. Naikkan pujian ini. Telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkit Bapak Ibu, bangkit. Pada sekeliling. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sambil nyanyikan kembali pujian ini, resapi setiap kata-katanya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Bapak, Allah sedang melawat. tolong kami mengerti Tuhan. Tolong kami mengerti. Terima kasih buat pesanmu Tuhan. Hiralabaya sikaralabo, hiralabaya. Kami mau ambil bagian Tuhan. Kami mau ambil bagian. Kami janji Tuhan. Kami mau menuai Tuhan bersama Engkau. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Yes Lord. Hiralabaya sikaralabo, hiralabaya si. Hiralabaya sikaralabo, hiralabaya si, hiralabaya si. Tuhan, Kau yang pakai kami Tuhan. Gak ada yang terlewat. Gak ada yang terlewat. Kami ambil bagian dalam tahun penuaian. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Tuhan Yesus. Generasi ini kami percaya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Biar firman ini menjadi dalam
menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menjadi nilai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami aminkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Silakan duduk saudara semua. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mohon minta waktunya sebentar saja karena ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Sesuai apa yang didapat oleh Gembala Sidang kita, bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian, dan sama juga seperti apa yang disampaikan oleh hambanya Ibu Gina, ya kan, ada tahun 2025 adalah tahun penuaian, ya. Oleh sebab itu gereja kami GBI PRJ meresponi untuk membuka wadah untuk jemaat-jemaat yang rindu mau melayani di tempat ini, ya kan? Karena sesuai dengan firman Tuhan di Lukas 10 ayat 2 mengatakan tuai memang banyak tetapi pengerja sedikit. Gereja GBI PRJ begitu banyak bidang pelayanan, ya, yang terdapat di slide ini, mulai dari kandungan sampai dipanggil Tuhan, ya, luar biasa GBI PRJ ini, ya. Dan juga bidang-bidang ditopang oleh 5 pilar, yaitu We Care, pelayanan kepada jemaat, Grow, berfokus pada pertumbuhan rohani jemaat, ada komunitas, ada wadah-wadah untuk berkomunitas seperti Cool dan lain-lain, dan juga Serve untuk melayani sesama, ya kan, terutama di bidang operasional sebagai usher, sebagai pendoa dan lain sebagainya, ya kan. Oleh sebab itu kami juga sehabis pulang ini dibuka booth untuk Bapak Ibu yang rindu melayani, terutama generasi Yeremia, untuk melayani Tuhan di tempat ini. Baik, pengumuman yang kedua, mungkin Bapak Ibu tadi masuk dibagikan kuesioner ini, kertas, ya kan. Kami rindu untuk Bapak Ibu bekerja sama untuk mengisi kuesioner ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kami dalam segi apapun supaya lebih baik dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Jadi mohon untuk Bapak Ibu luangkan 1-2 menit untuk mengisi kuesioner ini. Mungkin teman-teman Asyir bisa bagikan. Siapa Bapak Ibu yang belum mengisi? Ya, tolong untuk dapat mengisi, ya. Mungkin siapkan pulpen juga untuk yang belum mengisi. Ya, pertanyaan juga nggak banyak ya Bapak Ibu, cuma 8 saja. Ya kan. Bapak Ibu bisa mengisi nama, jenis kelamin, status, umur. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu sudah tertanam di Cool? Kalau sudah, Bapak Ibu bisa contreng, sudah. Sejak kapan Bapak Ibu berjemaat di GBI PRJ? Selanjutnya, di ibadah raya keberapa Bapak Ibu beribadah? Untuk sekarang mungkin Bapak Ibu bisa contreng di ibadah raya kedua. Terus Bapak Ibu apakah mengalami tingkat perohanian sejak beribadah di GBI PRJ? Poin yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu rutin beribadah setiap minggu di GBI PRJ? Poin selanjutnya, apakah Anda beribadah di tempat ini? Dan poin yang terakhir, apakah Bapak Ibu sudah ber-KKJ? Dan kami juga mohon saran dan input untuk dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi, untuk bisa kami responi lebih lanjut untuk agar lebih baik. Baik, kalau sudah bisa mengisi, Bapak Ibu nanti bisa kembalikan ke teman-teman Asyir. Baik, kalau sudah ngisi, kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Teman-teman Asyir boleh bisa bagikan amplop, mungkin membutuhkan amplop persembahan. Atau Bapak Ibu juga bisa kiris untuk persembahan di depan kursi Bapak Ibu. Baik, kalau udah saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk doa persembahan dan sekaligus kita akan tutup dalam doa berkat. Saya undangnya semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami memberi Tuhan sebagian apa yang kami miliki Tuhan untuk kami bawa ke hadapan rumah-Mu Tuhan Yesus. Biar mempelebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami diberi kesehatan, keluarga, bisnis dan pekerjaan dan kuliah yang terbaik.
Inilah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah firman Ibu Gina tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lagi lebih lagi Tuhan Yesus. Berikan kesehatan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan pakai keluarga ini Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBIPR yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya.
Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.